Halo Bre, balik lagi bersama gua Sen. Kali ini gua berada di ketinggian 1200 mdpl, tepatnya berada di pegunungan Gunung Geger Bentang. Dan gua nggak sendirian, kali ini gua ditemani oleh Abang. Halo, gue Coki. Gua Teja. Dan kami bertiga berada di Gunung Geger Bentang, telah melalui perjalanan ya lumayan sama seperti gunung-gunung yang lain. Kita berangkat dari base camp Cibodas itu perkiraan jam 10 dan sekarang tepatnya berada jam 12 siang setelah azan, dan kita sedikit kopi-kopi dulu lah, rehat sejenak untuk tumpah kata bersama Bang Coki dan Bang Teja. Nah, untuk kondisi seperti ini gimana sih Bang saran dan tips trik untuk mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas nih? Kita ngobrol-ngobrol berbincang sejenak. Ya, mendaki gunung ya. Mendaki gunung sebenarnya bukan hobi yang mudah sih ya. Lumayan sulit. Lumayan sulit. Terlebih kan di gunung itu kita jauh dari pemukiman, jauh dari hiruk-pikuk masyarakat. Jadi ya menurut gua harus disiapkan segala halnya, dari persiapan peralatan, fisik tentunya itu pasti fisik ya, terus logistik, pokoknya mengenai segala hal yang akan berpengaruh di, intinya lu harus persiapan segala halnya. Jangan lu berangkat hanya karena ngelihat dari media sosial mendaki gunung itu enak, enggak. Lu harus mempersiapkan segala halnya. Itu sih menurut gua. Yang utama untuk bagi pendaki atau ingin mendaki itu apa sih Bang? Peralatan apa sih yang harus dimiliki Bang? Nah, contoh hal yang paling penting dulu ya, Iya, mulai dari alat pribadi. alat itu dibagi berapa? Kemarin itu gua dengar ada dua nih Bang. Pokoknya ada dua ya, Iya. alat pribadi sama alat tim. Mungkin buat temen-temen yang mendaki, yang akan mendaki, itu gue saranin untuk lebih prepare alat pribadi. Contoh kayak sleeping bag, terus hunter atau headlamp, pakaian hangat, dan lain-lainnya seperti sarung tangan, kaos kaki, obat-obatan pribadi. Ya, itulah. Nah, kita kan sedang memasuki masa new normal nih Bang dari pandemi Covid ini. Iya benar. Nah, untuk kita-kita yang ingin berkegiatan di alam bebas ini, safety first-nya harus seperti apa nih Bang? Agar mengikuti protokol pemerintah itu seperti apa supaya kita tidak terlalu lelah juga di rumah tanpa kegiatan. Oke, buat kondisi sekarang ini ya, kondisi yang kurang baik ya menurut kita ya. Iya. Kurang baik banget lah situasinya, bikin kita kayak terbatas gitu, segala hal terbatas. Kita mau keluar pun sekarang diwajibkan memakai masker. Ya memang baik sih ya, di luar menghindari virus, kita pun lebih terjaga kesehatan kita karena kan dari debu, paparan debu, paparan polusi lain-lain ya, bagus juga sih. Intinya kita ikutin lah semua kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan gitu. Dan tentunya kita harus selalu tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga, ya beraktivitas seperti biasa aja lah ya. Cuma ya kita harus ikutin protokol COVID-19. Nah, untuk saya pribadi sama Bang Teja ini baru pertama kali nih Bang ke gunung ini nih. Sekilas info gunung ini itu biasanya untuk umum atau untuk hanya per kelompok atau untuk latihan apa gitu di dalamnya? Gunung Geger Bentang, Gunung Geger Bentang itu namanya Gunung Geger Bentang ya. Ya. Salah satu salah satu pegunungan di Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, Gunung Geger Bentang ini berada di ketinggian kurang lebih 2000-an ya. Kondisi jalur ya dominan menanjak, terus dengan keadaan yang sedikit rapat, vegetasinya lumayan.
lumayan rapat sih. Dan kadang-kadang kalau misalkan teman-teman lewat sini ya, kadang kita nemuin hewan contoh kayak babi, musang dan lain-lain lah gitu. Nah untuk gunung ini sendiri, untuk jalur ini sendiri sebetulnya tidak direkomendasikan untuk pendaki, cuman kadang-kadang kan dari beberapa pendaki pengen cari tahu yang lebih gitu kan dari jalur-jalur biasanya. Itu rata-rata ya jalur ini dipakai untuk entah itu untuk latihan, entah itu untuk penelitian. Jadi ya bukan jalur resmi itu sih ya, bukan dibuka untuk ya tahu gak sih. ya. Kalau dari gua nih, gimana sih tips-tips buat pendakian tapi tidak melewati jalur resmi seperti pendakian seperti ini? Tentunya lu harus tahu ya medannya, lu harus tahu medan, jangan cuma sekedar lu ngelihat. Misalkan lu naik dari Cibodas nih, lu sebelah kanan lu kan ada beberapa pegunungan, beberapa pegunungan, bukit-bukit. Lu jangan cuma sekedar masuk, lu pun harus tahu kondisi jalur itu seperti apa caranya ya. Lu cari info, lu bisa ajak temen lu yang udah pernah gitu. Karena kan ya jangan sembarangan lah ya. Iya. Kita nggak tahu yang namanya kondisi di lapangan seperti apa. Jangan disamakan dengan jalur-jalur yang biasa kita lewatin tadi. Nah sekarang kita berada di bulannya ulang tahun Indonesia, itu bulan Agustus, dan sebentar lagi kita akan mendekati 17 Agustus di mana kemerdekaan Indonesia terlahir merdeka ya. Gua nggak mau cuman basa-basi di sini, kayaknya Bang Coki ini ilmu apa namanya ya, ilmu sejarahnya ini kayaknya luas banget nih. Dia sudah lalang buana seluruh Indonesia. Di tengah-tengah 17 Agustus tahun 2020. Memang kondisi kita lagi bener-bener dalam situasi yang tidak baik ya. Artinya ya karena virus ini yang sedang mewabah, bukan hanya di negeri kita, di bangsa kita, tetapi hampir semua negeri bangsa ngalamin. Ya tapi tentunya walaupun di dalam kondisi yang kurang baik, kita masyarakat Indonesia terkhusus untuk para pemuda harus tetap bersemangat, jangan sampai berada di dalam kondisi yang kurang baik juga. Artinya kita harus ya beraktivitas sebagaimana mestinya, Jaga kesehatan yang paling utama. tentunya ya kan? Tentunya ya mudah-mudahan ya Indonesia tetap maju jaya itu aja sih, Dan kembali normal lagi ya seperti tentunya biasanya. kembali normal dan kita bisa beraktivitas secara normal. Itu sih harapan. Karena ruang sekat di antara kita itu sungguh sesak ya. Karena rindu telah padat, semoga kita bisa meluangkan waktu untuk Indonesia kita juga, terutama untuk kesehatan kita. Dan jangan lupa kita bekerja keras untuk bisa melihat jauh lebih indah lagi Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya di sini aja, karena sayang banget gitu melewati masa muda cuman bisa melihat keindahan-keindahan kamar aja ya. Iyalah. Ya nggak enak ya. Cuman Jangan ruang gitu. atas aja ya. Jangan ngemol aja bro. Jangan ngemol aja ya. Jangan liatin yang Indonesia bohai-bohai itu lah. banyak yang lebih bohai. Indonesia banyak yang lebih bohai. Iya. Cewek-cewek pendaki gunung itu jauh lebih indah loh daripada cewek-cewek mall. Oh, mantap. Iya mantap ya sih. Bisa disapa, salam, tuker WA apalagi ya. Iya, Saling-saling follow IG juga bisa. bisa. Oke. Foto bareng bisa. Siapa tahu ketemu di jalur pendakian bisa berujung di jalur pelaminan. Boleh juga. Boleh juga. Siap. Harapan lu bro apa nih? Di bentar lagi kita kan 17 Agustus nih. Ya. Dulu dah harapan lu apa? Harapan gue sih nggak jauh berbeda dari khalayak pemuda-pemuda yang lainnya ya. Cuman satu, gue harap Indonesia bisa tersenyum kembali, karena telah beberapa pekan ini atau beberapa bulan ini sangat terpuruk masyarakatnya juga, negeri kita juga. Gue juga termasuk salah satu korban di dalam pandemi ini. Kita semua lah, Semuanya hampir semua rata-rata. Dan pesan gue sih semoga Indonesia bisa mencari dan bisa menemukan dan bisa memberi solusi gimana caranya
masyarakat kita bisa berjalan normal lagi, mencari nafkah untuk keluarganya Amin. dan untuk diri kita sendiri, Amin. dan bisa melihat berkembangnya Indonesia itu benar-benar kita rasain gitu di dalam pandemi ini. Semoga kita bisa mengorek dan bisa bisa prepare lah untuk tahun-tahun berikutnya atau untuk bisa melewati masa pandemi ini. Dan untuk Bang Teja sendiri seperti apa nih sudut pandangnya? Kalau gua kedepannya sih pengen cepet-cepet hilang dah perkopitan duniawi ini. Iya, soalnya sudah lelah juga udah lelah ya. di Kusut Bandung, kusut pokoknya. Asli kusut. Asli emang, yang kerja di PHK, ekonomi memburuk, ya. Yang usaha pun banyak yang yang kolaps usaha ya. pun banyak yang kolaps. Iya. Pokoknya doa terbaik. Pokoknya doa terbaik lah buat Indonesia, buat seluruh dunia ya, supaya virus pandemi ini semakin bisa terkendalikan, terutama vaksinnya ditemukan. Amin. Udah itu aja. Buat gue sendiri, harapan gue sendiri sih ya sama lah seperti Bang Aul, Bang Teja, doa terbaik ya, dan tentunya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Doa sih paling doa terbaik lah untuk Indonesia. I love you Indonesia. Merdeka. Kita kangen Indonesia, kita kangen melihat pesona Indonesia, kita juga kangen bisa bertemu doi ya di puncak bersama, karena ruang dan jarak Memisahkan kita tersekat ya. Iya. Untuk bisa menikmati masa-masa indah sebenarnya sih bisa dengan segala cara ya. Sehat selalu Indonesia, segera pulih kembali. Amin. Thank you. Nanti kita ketemu lagi di atas ya. Oke. Kita lanjut bentar ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu. Sebatang cabut. Nanti kita ketemu lagi di atas. Bukan sebatang kabut ya. Sebat.